Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tutorial nih cara ngebersihin mesin ya, tanpa membongkar blok-blok mesinnya. Jadi caranya itu gampang banget. Kebetulan juga ini kan motor gue waktunya ganti oli nih. Biasanya gue ganti oli tuh sebulan sekali, atau kalau jarak tempuh itu kurang lebih 1000 sampai 1500 km ya. Coba kita cek dulu nih. Nah, jadi bulan ini pemakaian gua sejauh 1400 km waktunya ganti oli. Nah, yang biasa gua lakuin sebelum ganti oli tuh biasanya gua kuras dulu nih olinya. Habis itu gua cuci ya blok mesinnya itu dengan cara mencampurkan oli dengan bensin ya. Itu perbandingannya ya sekitar 50% ya. Jadi ini kan kapasitas olinya hampir 1 liter. Jadi gua pakai oli setengah liter, gua kasih bensin setengah liter, itu gua campur. Dan biasanya oli yang gua pakai buat bersihin mesin itu gua pakai oli ini. Ini gua nggak iklan ya ini. Jadi kenapa gua pakai oli ini? Karena pertama harganya terjangkau, terus yang kedua ini ada Active Cleansing Technology tuh. Dibuat dengan Shell Active Cleansing Technology, membantu mencegah penggumpalan partikel kotor yang membentuk endapan mesin. Nah, jadi selain itu juga yang ketiga karena warna oli ini tuh bening, agak kuning sih. Nah, ini kan nanti gua campur bensin nih. Ini kan udah setengah, ini udah gua takar setengah. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tahu nih seberapa kotor dalam mesin ini nih ya. Di dalam mesin ini. Kalau oli yang gue pakai sih, gue pakai oli ini, Enduro Racing. Kalau pakai ini bisa aja, cuman ntar kita nggak tahu seberapa kotor. Kalau pakai ini kan warnanya agak bening ya, ke kuning-kuningan, terus dicampur bensin. Jadi mungkin nanti kita bisa ngeliat nih seberapa kotor oli ini, seberapa kotor mesin ini nih selama 1400 km atau 1 bulan pemakaian. Oke, langsung aja gua kuras dulu olinya ya. Oke guys, jadi ini udah gua kuras ya, tapi masih netes-netes sih. Udah lumayan keruh lah olinya ya. Ini ada yang tumpah sedikit di lantai nih, kelihatan. Warnanya sih kayak agak kehijau-hijauan ya, kayak menandakan full dilution. Padahal gua nggak pernah pakai pertamax, ini pakai pertalite terus. Nggak tahu ini full dilution apa enggak. Cuman kalau gua cium baunya sih murni bau oli, yang nggak ada bau bahan bakarnya sama sekali. Mungkin ini masih efek warna dari olinya ya, karena gua pakai Enduro Racing. Karena Enduro Racing kan memang dia agak biru-biru gitu ya warnanya ya. Ini gua sambil nungguin habis, gua mau nyampur bensin dulu nih ke oli yang mau gua pakai buat nyuci mesinnya. Kenapa pakai bensin ya, kalian tahu sendirilah, di dunia otomotif bensin itu lumayan ampuh buat bersihin kerak-kerak gitu ya, sisa-sisa gesekan mesin gitulah. Kadang juga buat servis-servis kan pakai bensin juga kan bersihinnya. Nah, itu gua terapin sistem kayak gitu. Dan juga gua pakainya itu setengah, karena maksudnya setengah itu setengah bensin setengah oli itu supaya
kadar bensinnya itu nggak terlalu kuat ya, takutnya seal yang di dalam, contohnya kayak seal klep itu takutnya jadi melar atau jadi keras karena kena bensin. Makanya gua campur oli. Kalau bisa sih olinya 60%, bensinnya 40% gitu, nggak usah terlalu banyak, bensinnya itu juga udah cukup. Metode ini juga bisa kalian terapin nih buat motor yang misalnya habis nerjang banjir, terus kan misalnya kita kuras olinya, wah ini agak kayak putih-putih susu gitu kan. Nah itu jangan langsung ganti oli baru, cuci dulu aja pakai oli sama bensin. Siapin aja 1 botol, 2 kali nyuci kan lumayan tuh, seliter. Kalau udah bersih baru kita tuang oli yang baru. Atau juga bisa buat motor yang misalnya water pumpnya rembes nih, radiatornya nih, contoh kayak Vixen Vario 125 150, PCX, NMAX, ya pokoknya motor yang pakai radiator lah. Kalau lagi dapet musibah radiator nyampur sama oli itu bisa tuh kita kuras, terus kita cuci tuh pakai oli sama bensin biar bersih. Jadi jangan langsung dipakein oli yang baru. Oke, gua mau nyampur bensin sama oli dulu nih. Oke guys, jadi bensinnya udah gua campur ya nih sama oli. Nah ini gua tinggal tutup pembuangan olinya aja nih. Olinya juga udah tinggal dikit mungkin di dalam ya, cuman masih netes dikit-dikit. Ini contoh warna oli sama bensin yang udah gue campur ya, yang bakal gue masukin ke dalam blok mesin. Jadi gue mau pasang aja langsung tutupnya, terus mau gue isi oli yang udah campur bensin. Oke guys, jadi olinya yang dicampur bensin tadi udah gua masukin. Sekarang kita hidupin mesinnya, terus kita gas ya, tapi nggak usah lama-lama aja sih. Yang penting olinya di dalam udah muter, udah kesedot sama pompa olinya ya. Oke sih, segitu aja udah cukup ya buat muterin olinya ke semua bagian mesin. Sekarang tinggal kita kuras lagi, terus kita lihat nih gimana keruhnya oli sama bensin yang tadi gua campur terus gua masukin ke dalam mesin. Oke guys, jadi ini udah gua kuras ya. Ini oli yang gua campur bensin tadi itu masih kelihatan keruh kan, masih kelihatan hitam. Nggak kebayang kalau misalnya kita nguras mesin terus tanpa melakukan pencucian menggunakan bensin ya. Itu oli lama kita kuras terus kita isi lagi sama oli baru, pasti oli barunya langsung kecampur sama oli, sisa-sisa oli bekas yang di dalam mesin ya, otomatis langsung jadi keruh lagi.
nggak kebayang juga kalau misalnya yang habis nerjang banjir atau yang sistem radiatornya rusak, terus air radiatornya kecampur oli, itu langsung kita kuras, terus kita kasih oli baru, pasti oli barunya langsung kecampur lagi tuh sama oli yang kecampur air tadi. Jadi makanya gue sering ngelakuin kayak gini nih, biar di dalam mesin itu tetap bersih dan oli yang baru kita isi itu nggak terlalu banyak kecampur sama oli-oli bekas sebelumnya ya. Ini juga bisa dilakukan ke motor yang misalnya telat oli atau pas kita kuras ternyata olinya nggak nyampe setengah botol atau cuman sekitar segelas. Itu biasanya di dalam udah kental banget, terus kotoran-kotorannya itu udah pasti menumpuk, itu udah sampai lengket lah di mesinnya. Kalau nggak kita lakukan sistem seperti ini, pasti oli barunya bakal langsung kecampur sama kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin. Jadi ya umur oli yang baru itu jadi cepat kotor juga. Oke, ini udah selesai gua cuci ya. Waktunya gua pakein oli yang baru. Oke guys, jadi oli yang gua campur bensin tadi udah gua kuras. Sekarang tinggal gua isi oli yang baru ya. Karena motor gua kapasitas oli mesinnya 850 ml ya, atau cm kubik tuh, atau 850 cc. Jadi gua pindahin oli yang enduro gue ini kan 1 liter. Jadi gua pindahin ke botol yang kosong dengan takaran 0,8. Cuma nanti gua penuhin sampai full ke atas tutupnya ya. Nah kan kalau yang takarannya kan segini tuh. Ini berarti 800-nya ada di sini. Nah, nanti gue penuhin sampai full biar 850 ml. Nah, sisanya ada sekitar segini, berarti ini 150 ml ya kurang lebih. Bisa disimpan, dikumpulin, nanti lama-lama juga penuh. Biasanya sih gua kayak gitu. Karena gua sekeluarga motor pakai oli ini semua ya. Ini bukan promosi, bukan iklan. Karena emang dari dulu gua pakai itu, alhamdulillah mesin gua sehat terus ya. Oke, langsung aja. Oke guys, ini baru pertama kali ya gue ngeliat oli enduro racing ini warnanya biru banget kayak gini nih, jernih banget. Biasanya agak keruh, terus birunya itu agak kehijau-hijauan ya. Tapi untuk aromanya sih masih sama ya, masih wangi kayak permen karet gitu. Semoga aja ini oli asli lah, karena gue beli di toko ya. Bening banget ya. Oke, oli udah gua ganti, sekarang tinggal gua reset nih untuk tripnya biar gua nggak lupa lagi ya, untuk buat mengingatkan aja kalau gua udah ganti oli. Nah, ini dua-duanya gua reset semua. Nah, jadi ntar setiap 1000 sampai 1500 kilo gua ganti lagi biar selalu teratur ganti olinya dan nggak telat oli. Tapi kadang meskipun baru 800 kilo juga gua cek sih, takut kering gitu kan, apa maksudnya berkurang gitu kapasitas olinya. Langsung aja kita hidupin lagi.
kilometer gua tuh. Udah mau 50.000 kilometer. Cuman alhamdulillah mesin gua masih halus. Oh iya guys, jadi untuk oli yang tadi dicampur bensin itu jangan langsung dibuang ya, atau disimpan aja. Biasanya sih kalau gua pakai buat ngelumasin rantai ya, sekalian buat bersihin, kan masih ada kadar bensinnya tuh, lumayan buat ngerontokin rantainya juga. Oke guys, jadi mungkin sekian aja ya untuk video kali ini. Semoga video yang gue bikin ini buat kalian ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komentar. Yang setuju atau nggak setuju dengan metode yang gue lakuin ini, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Dan dukung terus channel gue dengan cara di subscribe ya teman-teman. Oke, sekian video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.